Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aulia Wahyu Nur Fadra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling. Dalam kehidupan sehari-hari, sampel mempunyai peran yang penting. Hampir semua penelitian banyak yang menggunakan sampel. Contoh yang sederhana, ketika kita membeli duku 1 kilo, mula-mula untuk mencoba mengetahui manisnya tidaknya duku tersebut dengan mencicipi 1 buah duku. Itu berarti sampel. Contoh lain, ketika kita ingin membeli mangga. Nah, untuk mengetahui mangga tersebut manis atau tidaknya, maka kita perlu untuk mencicipi 1 buah mangga tersebut. Begitu. Nah, sampai saat ini masalah yang dihadapi oleh seorang penelitian adalah bagaimana memilih sampel yang baik. Memilih sampel yang baik akan penting jika data yang dihadapi bersifat heterogen. Statistik dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial atau induktif. Statistik deskriptif berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penyajian, dan interpretasi data secara ringkas dan mudah dipahami. Sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau menyimpulkan populasi berdasarkan data yang dikumpul dari sampel yang mewakili tersebut. Begitu ya. Oke. Tidak perlu menyelidiki seluruh anggota populasi dalam sebagian besar penelitian ilmiah untuk mengambil kesimpulan tentang objek penyelidikan. Jadi kita tidak perlu untuk mengambil semua dari populasi untuk dijadikan sampel. Kita perlu mengambil beberapa bagian saja dari populasi tersebut. Begitu. Nah, populasi sendiri itu adalah jumlah dari keseluruhan objek atau satuan-satuan atau individu yang karakternya hendak diduga. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda alam yang lainnya. Populasi sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi itu bagaikan misalkan sebuah sekolah itu banyak muridnya. Nah, itu yang disebut dengan populasi. Lalu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Jadi sampel itu contohnya, kita ingin meneliti kelas 4 SD. Maka yang kita jadikan sampel itu boleh saja hanya beberapa murid saja yang dijadikan sampel dari banyaknya murid di kelas 4 tersebut. Bila populasi dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, sampling sendiri itu mempunyai pengertian, yaitu adalah cara penelitian yang tidak menyeluruh. Dengan kata lain, hanya elemen atau anggota sampel yang diteliti. Elemen atau anggota adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian. Seluruh elemen atau anggota disebut populasi, sedangkan sebagian elemen atau anggota disebut sampel. Sampel adalah proses di mana porsi atau suatu populasi diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sampling di sini adalah
teknik atau cara yang digunakan untuk mengambil sampel. Nah, manfaat sampling sendiri yaitu yang pertama untuk menghemat biaya penelitian. Yang kedua, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang ketiga, data memperluas ruang lingkup penelitian. Yang keempat, dapat mempermudah jalannya proses suatu penelitian. Yang kelima, dapat menghemat waktu. Dan yang keenam, mendapatkan informasi pendukung penelitian akan lebih cepat walaupun dalam jumlah yang banyak. Nah, tujuan dari sampling ada 5. Yang pertama, untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik atau sifat populasi dari sampel yang diambil. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang diteliti. Yang ketiga, memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang diteliti. Yang keempat, untuk menjadikan acuan dalam pengambilan sampel, pengambilan kesimpulan, saran, dan keputusan setelah melaksanakan penelitian. Dan yang kelima, agar peneliti lebih murah, lebih mudah, dan lebih menghemat biaya. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat beberapa teknik. Yang pertama ada probability sampling atau random sampling. Teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi sampel. Teknik ini yang meliputi simple random sampling atau dikatakan sederhana karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan sampel disebut random apabila kita tidak memilih individu yang akan dijadikan anggota sampel. Probability sampling adalah ketika seluruh individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Lalu yang kedua ada proportion random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Penggunaan metode random sampling akan menimbulkan bias apabila unsur populasi tidak homogen atau heterogen, karena tidak semua unsur populasi memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan sampel. Seperti ini contohnya. Lalu yang ketiga ada disproportion stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya ketika pegawai PT olah mempunyai lulusan S3 terbaik sebanyak 3 orang, S2 4 orang, dan S1 100 orang, SMU 800 orang, SLTP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang tersebut diambil semua sebagai sampel. Lalu yang keempat ada cluster sampling atau sampling kelompok. Digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara atau provinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sebuah data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dari kelompok tersebut dipilih secara random sejumlah kelompok. Anggota sampel yang akan diambil adalah individu yang berada dalam kelompok tersebut. Begitu. Lalu selanjutnya yang kedua ada non-probability sampling atau non-random sampling. Non-random sampling disebut juga non-probability sampling, di mana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Yang pertama itu ada sampel sistematis, ada sampel kuota, sampling aksidental, lalu ada sampling
Lalu ada sampling jenuh, snowball sampling. Lalu kita di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama ya, yaitu sampel sistematis. Sampel sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dalam anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Setiap individu yang akan diteliti diambil berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Lalu ada sampel kuota. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Contohnya, penelitian pegawai golongan 1 atau golongan 2 ditetapkan diambil sampel sebanyak 20 orang. Nah, dari sampel tersebut diambil berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Lalu ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel. Jadi kayak dadakan gitu. Lalu ada sampling purposive, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling merupakan salah satu jenis dari non-random sampling. Jadi purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan peneliti penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Misalnya, kita akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Jadi kita tidak perlu mengambil dalam bidang lainnya, begitu. Lalu ada sampling jenuh. Sampling jenuh itu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Biasanya jika populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 50. Contoh, ketika kita akan meneliti kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, karena jumlah karyawannya hanya 30 orang, maka seluruh karyawan akan dijadikan sampel. Begitu. Istilahnya itu kayak sensus, begitu ya. Terus ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Jadi snowball sampling ini dari yang kecil menjadi besar, begitu. Kelemahan-kelemahan sampling itu banyak ya, dalam kasus di mana data dibutuhkan dari wilayah yang sangat kecil, dibutuhkan proporsi sampel yang relatif besar, dan masih banyak lagi. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di kemudian harinya. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.